Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Poppy Sophia. Untuk kali ini, saya masih akan membahas materi matematika untuk kelas 8 SMP atau MTS ya. Untuk materi yang akan sekarang saya bahas yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk yang pertama ada relasi, menemukan konsep relasi. Relasi hubungan dari A ke B bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, kita mempunyai himpunan A dan juga himpunan B. Himpunan A ada Andi, Tony, Sabar, Subur, dan Karim. Himpunan B ada sepak bola, voli, basket, teater, dan juga musik. Nah, Andi menyukai musik, Tony menyukai voli, Sabar menyukai basket, Subur menyukai sepak bola, dan Karim menyukai teater. Dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa relasi adalah aturan pemasangan suatu himpunan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, itu yang dinamakan dengan relasi. Selanjutnya ada fungsi, menemukan konsep fungsi atau pemetaan. Nama lain dari fungsi itu pemetaan ya. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Contohnya, ada himpunan A yaitu A, B, C, D, dan himpunan B, P, Q, R, S. Ada berapakah kemungkinan fungsinya? Dan gambarkan salah satu diagram panahnya. Pertama, kita harus tentukan berapa jumlah kemungkinan pemetaan yang terjadi dengan menggunakan rumus. Apabila himpunan A ke himpunan B, maka banyaknya pemetaan yang terjadi adalah NB pangkat dengan NA. Terus apabila dari himpunan B ke A, maka banyaknya pemetaan yang terjadi adalah NA pangkat NB. N itu sendiri menyatakan banyaknya atau banyaknya anggota ya. Jadi banyaknya pemetaan yang terjadi adalah 4 pangkat 4. Kenapa? Karena banyaknya anggota dari A atau NA tadi ada 4. Terus banyaknya anggota dari NB ada 4 juga. Jadi 4 pangkat 4 sama dengan 256 buah pemetaan. Nah, yang kedua, kita menggambar diagram panahnya. Untuk himpunan A itu ada A, B, C, D, dan himpunan B, P, Q, R, S. Nah, maka kita bisa menggambar diagram panahnya. A ke P, bisa B ke P, C ke Q, D ke R. Nah, ini salah satu dari diagram panahnya. Untuk lebih lanjut, nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Nah, pada fungsi dikenal beberapa istilah antara lain himpunan A yaitu A, B, C, D dinamakan dengan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B yang tadi P, Q, R, S itu dinamakan daerah kawan atau kodomain, sedangkan himpunan P, Q, R itu dinamakan dengan daerah hasil atau rank, yaitu anggota himpunan B yang mempunyai kawan di himpunan A. Selanjutnya ada korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu ke anggota B dan setiap anggota B tepat satu ke anggota A. Nah, selanjutnya ada notasi dan nilai fungsi. Untuk notasi fungsi, misal f(x) dari A, X ditambah B, maka rumus fungsinya itu menjadi fx sama dengan AX ditambah B. Contohnya, fungsi f didefinisikan sebagai fx 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Maka tentukan rumus fungsinya dan tentukan nilai fungsi fx untuk x sama dengan 1. Maka kita bisa menjawab rumus fungsinya itu tadi adalah fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Maka untuk fx sama dengan 1, kita tinggal ganti nilai x-nya dengan 1. Jadi f1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, selanjutnya menyatakan fungsi atau pemetaan.
Fungsi atau pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan lain dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan juga diagram pasangan berurutan atau himpunan pasangan berurutan. Contohnya, tabel berikut ini menunjukkan data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8. Maka buatlah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari tabel berikut. Nah, nama siswanya ada Abdul, ada Budi, Chandra, Dini, Elok. Pelajaran yang disukainya, Abdul itu matematika dan IPA, Budi IPA, IPS, kesenian, Chandra olahraga keterampilan, Dini kesenian, bahasa Inggris, Elok matematika, IPA, keterampilan. Nah, yang pertama kita buat diagram panahnya. Untuk diagram panah, gambar diagram panahnya itu seperti ini. Himpunan A itu ada nama siswa, tadi ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Himpunan B ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Relasinya itu pelajaran yang disukai ya. Abdul tadi menyukai matematika dan juga IPA. Budi menyukai IPA, IPS, bahasa Inggris, dan juga kesenian. Chandra ada keterampilan dan olahraga. Dini menyukai pelajaran bahasa Inggris, kesenian. Elok menyukai matematika, IPA, dan juga keterampilan. Nah, ini contoh dari diagram panah. Yang kedua ada diagram kartesius. Nah, untuk diagram kartesius ini gambarnya seperti ini. Untuk yang horizontal itu ada himpunan A dan yang vertikal itu ada himpunan B. Di horizontal ada nama siswa dan di B itu atau yang vertikal ada pelajaran yang disukainya. Kita tinggal masuk-masukkan, beri titik. Misalkan Abdul menyukai matematika, kita tandai dengan titik di sana. Dan begitu pula selanjutnya ya. Intinya seperti ini untuk diagram kartesius. Yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke B, kita bisa tulis seperti ini, kurung kurawal ya. Terus ada Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, dan kalian bisa lihat selanjutnya. Nah, ini termasuk contoh dari himpunan pasangan berurutan. Nah, mungkin sekian materi kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.